Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih pemirsa AMTV? Senang sekali hari ini Soraya Gina bisa menyapa Anda semuanya pemirsa yang hari pastinya luar biasa dalam kondisi yang sehat dan berbahagia. Karena sekarang Soraya juga lagi bahagia. Sekarang nih di tempat yang luar biasa kece ini lagi ada di Namira Hotel Syariah, tepatnya ada di Wisma Pagesangan nomor 125 Surabaya. Nah, buat pemirsa yang pengen staycation tahun baruan bisa di sini nih, langsung aja ke Namira Hotel Syariah. Nah, pastinya kembali menyapa di program unggulan kita yaitu di Aula Dialog yang hari ini temanya adalah luar biasa. Kita akan bahas soal kesehatan dan seperti yang Soraya bilang, hari ini juga bersama narasumber yang luar biasa sudah bersama Soraya. Langsung saja kita sapa yang hari ini sudah hadir yaitu Dr. Marissa Sukarjia selaku Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Mbak Soraya, sehat luar biasa. Masker Bu ya, senyumnya udah kelihatan loh. Oh ya, mohon izin ini. Dari pancaran matanya luar biasa Ibu. Saat ini ngomongin soal kesehatan Bu ya. Upaya-upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah kan pastinya tentang peningkatan kesehatan, dan kita yang saat ini lagi menjadi salah satu hal yang ditekankan yaitu kepada upaya peningkatan derajat ibu dan anak, khususnya ibu hamil begitu Bu ya. Nah, kalau misalnya menurut Ibu sendiri nih, boleh diceritain nggak sih Bu sekarang permasalahan yang paling terjadi kepada kondisi ibu hamil dan anak tuh seperti apa sih? Ya, makasih Mbak Soraya. Ya. Jadi kondisi kesehatan ibu dan anak khususnya di Jawa Timur selama tahun 2021 ini memang merupakan ujian yang terbesar. Kenapa? Karena di tahun ini jumlah kematian ibu dan bayi di Jawa Timur nih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya di tahun 2020. Oh, justru semakin meningkat ya Bu ya? Iya. Oke. Karena kasus COVID, Karena kasus COVID. Ya, beberapa waktu lalu di gelombang kedua COVID itu di bulan Juni, Juli, Agustus itu merupakan puncak-puncaknya, sehingga juga berpengaruh juga pada kesehatan ibu dan anak. Begitu. Wow, luar biasa. Jadi memang saat ini program yang paling diupayakan untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak ya Bu ya? Iya, betul. Ibu hamil dan khususnya kepada bayi masa neonatal. Boleh dijelaskan nih, apa tuh neonatal Bu? Ya, jadi kalau neonatal ini Mbak Soraya, jadi kita itu membaginya adalah bayi gitu ya. Bayi itu dari umur 0 sampai 1 tahun, kurang dari setahun. Tapi kalau untuk neonatal sendiri adalah bayi yang umurnya 0 sampai 28 hari. Dan hal ini yang merupakan masa rentannya. Kenapa masa rentan? Karena banyak kasus-kasus yang menyebabkan kematian bayi ini di masa neonatal ini. Oke. Ibu Warid, benar Ibu, Ibu Warid ya, betul. Panggilannya. Ibu Warid, kalau ngebahas soal kematian ibu hamil dan bayi ini, tadi sudah disebutkan kan angka kematiannya sudah meningkat dan sekitar 5 dari 10 ibu hamil itu mengalami peningkatan kematian dan sebesar 48,9% begitu Bu yang disebutkan oleh data. Nah, ini kira-kira alasannya selain tadi faktor COVID, ada apa aja sih Bu? Jadi gini, penyebab kematian ibu gitu ya, kita bagi itu ada 2 begitu ya. Satu karena COVID dan satu karena non COVID. Oke. Ya, karena COVID ini kurang lebih sekitar kasusnya 60-70%. Oh, tinggi Jadi ya. sekitar 30-40%-nya itu non COVID begitu. Ini yang menjadi salah satu penyebabnya adalah yang non COVID itu karena perdarahan. Karena perdarahan. Pada ibu ya, pada ibu. Dan yang kedua karena eklamsi. Jadi keracunan pada kehamilan. Keracunan pada kehamilan. Ya. Baik. Kalau yang disampaikan Mbak Soraya tadi itu salah satunya adalah proporsi ibu hamil gitu ya yang mengalami anemia pada masa kehamilannya. Oke. Gitu. Jadi luar biasa penyebabnya 70%-nya itu dari COVID memang peningkatannya. Kemudian dari non COVID itu adalah kekurangan darah Bu ya. Salah satunya karena kekurangan darah, anemia pada ibu. Salah satunya itu juga menjadi salah satu penyebab terbesar yang pastinya sedang diupayakan untuk ada
peningkatan kesehatannya. Nah, bagaimana sih Bu caranya untuk bisa menanggulangi masalah tersebut? Ya, jadi untuk penanggulangan anemia pada ibu hamil, kita mempunyai program. Jadi Kementerian Kesehatan ini punya program yang sudah lama dijalankan, yaitu pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil. Itu selama kehamilannya diharapkan ibu hamil ini minum minimal 90 tablet tambah darah. Begitu. Baik, tablet tambah darah. Tapi kalau ngomongin soal kebutuhan gizi dari ibu hamil sendiri, selain tablet tersebut, memang apa saja yang dibutuhkan, Bu? Iya, jadi memang selain tablet tambah darah ini, jadi ada 2 hal penting yang harus dikonsumsi ya oleh ibu hamil. Yang pertama itu makronutrien. Makronutrien itu terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, begitu. Terus yang kedua ya mikronutrien tadi yang saya sampaikan, salah satunya adalah tablet tambah darah, ya vitamin, mineral. Itu yang harus dipenuhi selama seorang ibu itu hamil. Kebutuhan wajib nih Bu ya. Nah, betul. Untuk para pemirsa MTV yang sedang saat ini lagi hamil begitu ya, wajib diperhatikan nih saran dan masukan dari Dokter Warid. Ibu dokter, nah selain tadi kebutuhan gizinya, apa sih yang ibu hamil itu kenapa butuh TTD tadi Bu untuk selain untuk anemia ya? Ya, jadi untuk menanggulangi kejadian anemia begitu ya. Kalau sudah tertanggulangi, insya Allah ini seorang ibu yang sehat begitu, yang tidak anemia, dia akan terjadi proses persalinan yang aman dan sehat. Aman dan sehat begitu ya. Terus yang kedua akhirnya yang diharapkan adalah bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan kondisi yang sehat, tidak dalam keadaan berat badannya lahir rendah, atau yang sekarang lagi ngetren begitu ya, balita stunting. Balita stunting. Ini yang perlu kita cegah begitu. Itu salah satu penyebabnya juga karena anemia Bu ya? Salah satunya karena anemia. Ya. Ngomongin soal tablet tambah darah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan Dokter Warid. Dan pastinya luar biasa untuk pemirsa yang saat ini sedang hamil dan mungkin lagi persiapan juga ya, sedang mengurus bayi yang bayinya baru lahir, itu juga harus diperhatikan bagaimana kebutuhan gizi yang tadi disampaikan oleh Ibu Warid. Makronutrien dan mikronutrien. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan Dokter Warid di sini. Akan kembali lagi bersama Soraya Gina dan Ibu Warid. Nanti pemirsa saksikan terus dan jangan kemana-mana. Kita akan kembali di segmen berikutnya. Kembali lagi menyapa pemirsa AMTV di Aula Dialog bersama Soraya Gina dan Ibu Warid. Asik. Ibu, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi, kita minum dulu nih Bu, dari minuman spesial yang dihidangkan oleh Namira Hotel Syariah. Boleh? Ya, boleh, terima kasih. Saya minum yuk, kita minum bareng-bareng Bu ya. Ini adalah jus kurma. Bismillah. Kalau panas-panas gini tuh paling the best minum jus ya. Seger, mantap. Jadi lebih semangat pastinya kita membahas. Kalau kayak gini gizinya udah terpenuhi nih Bu. Insya Allah. Insya Allah, amin. Balik lagi membahas topik kita yang luar biasa hari ini tentang bagaimana upaya peningkatan kesehatan untuk ibu dan anak bersama Ibu Warid. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol kenapa pentingnya para ibu hamil untuk mengkonsumsi TTD, tablet tambah darah. Nah, sudah diberikan edukasi pastinya, nggak kurang-kurang ya Bu ya dari Dinas Kesehatan terkait bagaimana pentingnya mengkonsumsi TTD. Tapi kenapa kok di data masih sekitar 50% kira-kira yang terjadi pada ibu hamil kondisinya itu terkena anemia? Ya. Silakan. Ya, makasih Mbak Soraya. Jadi memang benar yang disampaikan oleh Mbak Soraya bahwa kasus anemia pada ibu hamil itu sekitar 50%. Ya. Ini menurut Riskesdas tahun 2018, ada sekitar 73% gitu ya ibu hamil yang minum tablet tambah darah.
73%. 73%. Berarti sudah lumayan banyak ya? Sebenarnya lumayan banyak. Tapi dari 73% ini, Mbak Soraya, itu terbagi 24%-nya itu minumnya lengkap begitu ya, 90 tablet lebih selama dia hamil. Tapi 76%-nya ini menurut Riksdas 2018 itu minumnya nggak lengkap tablet tambah darahnya. Nah, ini yang mungkin kenapa kasus anemia pada ibu hamil sekitar 50%. Begitu. Jadi kalau dalam waktu 90 hari itu harusnya minum berapa tablet, Bu? 90 tablet ini itu diminum selama dia hamil, jadi 9 bulan. 9 bulan masa kehamilan. 90 tablet 90 yang tablet harus dihabiskan. Iya. Namun betul. hanya 24% saja yang memenuhi konsumsi itu, Bu ya. Iya. 70 sisanya 76-nya masih kurang dari masih 90. kurang. Nah, memangnya apa sih, Bu, permasalahan yang terjadi kalau minumnya nggak komplit itu? Iya. Jadi salah satu penyebab kenapa ibu hamil tidak minum tablet tambah darah, karena pada waktu trimester 1 kehamilan, begitu ya, jadi 3 bulan pertama kehamilan, itu rata-rata kan seorang ibu yang hamil ini mengalami gejala mual, muntah, begitu ya. Ini juga salah satu penyebab sehingga efek dari minum tablet tambah darah juga kan salah satunya mual. Tapi sudah ada upaya begitu, Mbak Soraya. Jadi kita mengedukasi atau memberikan masukan kepada ibu hamil untuk minum tablet tambah darahnya di malam hari. Di malam hari karena untuk mengurangi rasa mual, begitu kan. Kalau malam hari kan dia nanti beristirahat, begitu ya. Insya Allah kan rasa mual itu berkurang, begitu. Jadi selama mengkonsumsi itu 90 tablet bisa diakalinnya malam hari. Iya. Itu saran terbaik yang diberikan ya, Bu ya. Nah, kalau selain mual, mungkin ada nggak nih efeknya nggak minum lengkap itu tadi, Bu? Iya. Jadi kalau seorang ibu hamil ini anemia, yang ditakutkan adalah perdarahan nanti pada proses dia persalinan. Sampai masa nifasnya, begitu ya. Itu yang kita takutkan karena penyebab tadi yang saya sampaikan, penyebab kematian ibu salah satunya karena perdarahan. Yang kedua, yang kita takutkan adalah nanti bayi yang baru lahir, itu lahirnya berat badannya rendah. Berat badannya rendah. Dan tren yang sekarang lagi isu-isu yang lagi tren, begitu ya, itu adanya balita yang stunting. Balita yang stunting. Jadi balita yang pendek, begitu ya istilahnya. Ini yang menjadi salah satu penyebab dari kasus anemia pada ibu hamil. Atau mungkin kalau kita gali nih, ada nggak sih efek samping lain dari yang selama ini para ibu hamil rasakan? Mungkin dengan minum tablet tambah darah, ada selain efek mual tuh tambah gendut atau gimana? Ada nggak sih, Bu? Kayak kenapa kok sebanyak itu nih? Padahal sudah diberikan edukasi, tapi para ibu hamil nggak mau nih konsumsi PPD itu. Iya. Sebenarnya kasus-kasus seperti ini nih tidak semua pada ibu hamil. Tidak jadi memang semua. Ya, jadi individual. Jadi kasus mual, pusing gitu ya. Mungkin tidak enak. Kalau gemuk enggak sih ya, tidak bikin gemuk gitu ya langsung. Oke. Memang otomatis diharapkan kalau seorang ibu hamil dia mesti ada pertambahan berat badannya, begitu. Betul. Tapi kalau sampai membuat obes begitu ya, itu insya Allah enggak sampai segitu. Itu ada hal lain selain minum tablet tambah darah, begitu. Nah, sudah disampaikan oleh Bu Warid nih, para pemirsa yang saat ini sedang mengalami kehamilan, bisa diperhatikan harus komplit 90 tablet selama masa kehamilan, karena kepentingannya adalah untuk bisa menjaga kondisi kesehatan baik itu dari ibu dan juga anaknya. Stunting juga bisa ya, Bu, penyebabnya salah satunya dari ini ya? Iya, dari salah satu anemia, begitu. Oke, kalau misalnya kita ngomongin soal kelas ibu hamil nih ya, saya lihat nih dari program pemerintah juga ya. Betul. Boleh diceritain sedikit pastinya ke pemirsa yang saat ini mungkin belum tahu apa itu ada kelas ibu hamil. Ya, jadi salah satu upaya dari pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan dalam upaya penurunan AKI dan AKB. AKI, kita kasih tahu lagi nih, AKI itu angka kematian ibu, AKB angka kematian bayi. Salah satu penurunannya dengan salah satunya adalah
penguatan pemberdayaan masyarakat. Penguatan pemberdayaan masyarakat. Baik. Salah satu program di pemberdayaan masyarakat adalah kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil. Seperti apakah itu? Jadi kelas ibu hamil ini, Mbak Soraya, itu ada di wilayah ya. Wilayah itu desa, kelurahan, gitu. Diharapkan di setiap wilayah desa kelurahan itu ada kelompok-kelompok ibu hamil yang berbagi pengalaman tentang proses masa dia selama dia hamil, nanti dia melahirkan, mungkin yang bagi ibu-ibu yang sudah pernah hamil sebelumnya, dan juga nanti pada waktu dia masa nifas, serta bagaimana untuk perawatan bayi baru lahirnya. Menarik itu. sekali. Jadi sharing gitu ya. Kelas berbagi pengalaman, kelas sharing yang dilakukan oleh ibu hamil, antar ibu hamil. Jadi ada 3 poin di kelas ibu hamil. Apa saja itu? Jadi yang pertama, sharing ibu hamil dengan ibu hamil. Sharing ibu hamil. Iya. Yang kedua, ibu hamil dengan tenaga kesehatan. Oke. Yang ketiga, itu tenaga kesehatan kepada ibu hamil. Oke. Jadi ini beda dengan penyuluhan begitu ya. Lebih ke sesi curhat. Ya, sesi curhat gitu ya, curhat untuk ibu hamil. Ini luar biasa, berarti di kelas ibu hamil ini adalah sesi intimate begitu ya, intimate session untuk para ibu-ibu hamil yang ingin belajar atau menggali bagaimana kesehatan dan habit yang terbaik, kebiasaan-kebiasaan terbaik yang bisa dilakukan oleh ibu hamil melalui kelas ibu hamil yang tadi dijelaskan Ibu Warid di berbagai desa sebenarnya sudah ada atau bagaimana? Sebenarnya sudah ada, cuma pada masa COVID ini memang untuk tatap muka langsung begitu kan memang dibatasi. Tapi kelas ibu hamilnya beberapa kabupaten kota sudah mempunyai inovasi lewat kelas ibu hamil melalui online, jadi melalui media sosial. Menarik sekali. Gitu. Oke, nanti kita akan ngobrol lebih banyak soal kelas ibu hamil ya Bu ya. Tapi sekali lagi nih kita masih sekali lagi ingin mengingatkan kepada para pemirsa AMTV khususnya yang saat ini sedang mengalami kehamilan dan mungkin ya sedang mengasuh bayi yang baru lahir gitu. Wah, selamat. Semoga kita doakan bisa sehat-sehat kondisinya dan jangan lupa untuk mengkonsumsi TTD. Bu, sebelum kita mengakhiri pembicaraan TTD, mungkin ada pesan-pesan khusus yang pengen disampaikan kepada pemirsa AMTV supaya lebih sadar menjaga kesehatan dan khususnya menangani anemia dengan mengkonsumsi TTD. Silahkan. Iya. Jadi bagi para ibu hamil, khususnya yang di Jawa Timur, tetap semangat untuk meminum tablet tambah darah, karena salah satu poin penting untuk penanggulangan anemia pada ibu hamil adalah minum tablet tambah darah secara lengkap 90 tablet semasa hamil. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk para ibu hamil di Jawa Timur. Baik, semoga bisa dilaksanakan dan nanti kita akan ngobrol lagi yang menarik terkait 3 poin dari kelas ibu hamil dan juga ada kelas ibu hamil online ya Bu ya. Insya Allah kita akan ada. ngobrolin itu, tapi kayaknya kalau ibu hamil kita udah suruh minum TTD, kita minum jus kurma lagi aja Bu ya. Iya. Ayo Bu, silakan. Ya, kita akan kembali lagi di segmen berikutnya masih bersama Soraya Gina di Aula Dialog dan juga Ibu Warid. Halo pemirsa AMTV yang masih melekat bersama Soraya Gina dan juga Ibu Warid. Aduh, Ibu Warid tuh manis banget ya. Terima kasih. Santai. Tapi nggak lebih manis kalau Mbak Soraya nih. Kalau dokter ini gitu ya Bu ya. Gitu bisa kalau kita lihat itu sehat gitu. Saya semakin sehat nih bersama Ibu nih. Ya. Dan amin. Dan hari ini kita tuh spesial membahas kesehatan tentang ibu dan anak. Pastinya saya juga pengen belajar nih. Ya. Karena saya juga belum berkeluarga jadi calon ibu. Amin. Pastinya kita semua wanita menyiapkan untuk menjadi calon ibu terbaik ya. Amin. Untuk bisa membangun bangsa ini gitu dengan kesehatan pastinya yang terutama. Apalagi sekarang kita mau menyambut tahun baru ya. Tahun-tahun ini pasti kita harus dengan keadaan yang siap sehat ya Bu ya. Lebih siap fit sehat, gitu ya. Lebih fit dan kita harus bangkit dari keterpurukan kemarin-kemarin nih. Iya. Salah satunya dengan menjaga imun dan kayak gini nih Bu. Kita mencari edukasi yang luar biasa pastinya bagaimana menjaga kesehatan. Ngomongin tadi Bu, kita sudah ngebahas soal kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil yang ada 3 poin
Apa saja tadi Bu? Jadi Pertama, sharing antara ibu hamil, sharing antara ibu hamil dengan ibu hamil. Terus yang kedua, ibu hamil dengan tenaga kesehatan. Ibu hamil dengan tenaga kesehatan. Dan yang ketiga adalah tenaga kesehatan dengan ibu hamil. Nah, apa itu bedanya Bu? Maksudnya seperti apa? Oh, bedanya. Iya. Jadi untuk kelas ibu hamil ini sebenarnya bukan peran dominan itu dari tenaga kesehatan. Oh. Tapi yang malah berperan diharapkan dari kelas ibu hamil ini adalah ibu hamilnya. Sendiri, ibu hamil karena sendiri ya? Ibu hamil ini yang lagi berproses dalam kehamilan, yang tahu tentang permasalahannya pada saat ini. Sehingga dengan sharing diharapkan antar ibu hamil ini bisa saling melengkapi. Bisa saling melengkapi, memberi support juga ya, karena relate nih, lagi sama-sama kondisinya, sama-sama mungkin ada pengalaman-pengalaman yang sama bisa dibagikan begitu ya. Luar biasa. Kalau dari tenaga kesehatan ke ibu hamil biasanya seperti apa yang dibahas? Iya. Kalau kami yang di tenaga kesehatan harapannya adalah panduannya adalah melalui buku KIA. Buku KIA. Apakah itu buku KIA? Saya tahunya buku KUA. Itu karena Mbak Soraya masih calon ibu ya. Masih belum tahu sih, masih terawang dulu. Gimana ya, itu Bu? Jadi buku KIA ini adalah salah satu buku yang merekam gitu ya, yang merekam kesehatan dari ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas sampai nanti dia di masa bayi dan balita. Oh, jadi sifatnya personal ya? Iya, jadi diharapkan nanti setiap ibu hamil itu mendapatkan satu buku KIA. Untuk screening? Untuk panduan di ibu hamil ini, apa yang harus dia lakukan selama dia hamil, nanti selama dia bersalin, kemudian selama dia nifas. Jadi gitu. Sudah ada panduan di masa-masa kehamilan itu sendiri melalui buku KIA. Bisa didapatkan di mana itu Bu? Kami mendistribusikannya, jadi kita itu sudah mendistribusikannya itu melalui fasilitas pelayanan kesehatan. Baik. Jadi bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit maupun klinik gitu ya. Nah, silakan ibu-ibu nih yang mungkin belum tahu kalau ada buku KIA, langsung saja bisa menuju ke puskesmas atau posyandu ya Bu ya, yang terdapat ya, atau fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit maupun klinik begitu nih. Penting ya Bu ya berarti punya buku KIA ini ya? Penting sekali, karena ini akan melihat proses perkembangan dari ibu hamil nanti sampai proses persalinan dan nifasnya. Ini sangat penting karena ini media tenaga kesehatan untuk melihat bagaimana sih kondisi ibu ini selama dia hamil, gitu. Gitu. Jadi sudah ada buku panduannya untuk kontrol mediasi ya ke pihak tenaga kesehatan. Nah, itu tadi dari tenaga kesehatan ke ibu hamil. Kalau dari ibu hamil ke tenaga kesehatan seperti apa? Seperti keluhan gitu, menyampaikan keluhan-keluhannya seperti apa, nanti apa yang sudah dilakukan oleh ibu hamil ini untuk mengatasi keluhannya. Jadi itu yang dilakukan oleh ibu hamil kepada tenaga kesehatan. Berarti kalau nih para ibu hamil yang saat ini belum tahu bagaimana bisa mengakses kelas ibu hamil itu kemana saja ya? Apa mungkin apa setiap posyandu atau puskesmas terdekat sudah ada atau bagaimana Bu? Jadi harapan kami sebenarnya dari Dinas Kesehatan itu mengharapkan setiap desa ataupun setiap RT RW begitu ya, kalau RW itu mempunyai kelas ibu hamil. Tapi dilihat sekarang berapa sasarannya per wilayah. Jadi kelas ibu hamil ini ada di satu wilayah minimal begitu ya. Anggotanya begitu itu 10 orang. Minimal anggotanya 10 orang. Jadi seperti komunitas begitu ya? Komunitas untuk saling sharing gitu ya. Jadi 10 orang. Nanti difasilitasi oleh tenaga kesehatan. Kesehatan didampingi oleh kader kesehatan. Nah, gitu. Seperti itu yang sudah berjalan di teman-teman di wilayah begitu. Kalau di Jawa Timur sendiri sudah lumayan ya berarti ya, sudah banyak yang insya Allah sudah hampir semua desa kelurahan itu mempunyai.
Oke. Malah ada satu desa atau kelurahan tuh lebih ya dari satu kelas ibu hamil bisa seperti itu. Tadi sempat disinggung mengenai kelas online karena kemarin ini kan kita COVID banyak karantina nih ya. Wah ini pasti kondisi mental dari ibu hamil sendiri pasti juga terganggu ya dengan adanya karantina, terus apalagi kemarin harus lahiran, kondisinya juga rumah sakit masih virus beredar. Nah, ini menyikapi soal hal ini bagaimana kalau dari Ibu Warid? Iya, memang tantangan kami ya di kesehatan pada waktu masa COVID ini. Semua kegiatan program yang khususnya terkait kesehatan ibu dan anak ini juga terkendala. Begitu Mbak Soraya. Ya, salah satunya adalah kelas ibu hamil ini. Secara offline sudah dibatasi. Kenapa? Karena ibu hamil ini adalah kelompok yang rentan untuk terpapar virus. Makanya kami dari kesehatan berupaya program kelas ibu hamil ini tetap berjalan adalah dengan salah satunya adalah kelas ibu hamil online. Menarik sekali. Jadi online ini ya tergantung dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh teman-teman kesehatan khususnya di puskesmas. Jadi bisa melalui media, mungkin yang banyak sekarang mulai Instagram. Kalau Instagram mungkin ini ya WhatsApp ya. Oh iya, WhatsApp. Kan bisa lah ada video WhatsApp grup gitu ya. Ada WhatsApp grup. Nanti mungkin pas pertemuan begitu bisa video call begitu kan ada batasan kan. Makanya kan batasannya tidak boleh banyak gitu ya di kelompok kelas ibu hamil ini anggotanya. Seperti itu. Ini barangkali dari pemirsa ingin mengajukan pertanyaan gitu ya, itu bisa menghubungi lewat kemana nih Bu? Terkait kelas ibu hamil, mungkin di Instagram sudah ada atau mau lagi dibentuk? Kalau Instagram gitu ya, jadi kami berharap nanti ini kan karena skupnya Jawa Timur begitu, kelas ibu hamil bisa diakses melalui puskesmas di wilayahnya masing-masing. Baik. Ya, jadi bisa nanti atau akses kepada bidan di desa atau bidan kelurahan itu. Jadi harapannya semoga nanti puskesmas setiap wilayah itu sudah punya akun-akun kelas ibu hamil sendiri ya. Jadi lebih sudah ada, tersebar lagi edukasinya kepada para ibu hamil yang ingin tahu dan ingin berbagi bagaimana pengalaman keresahan yang dirasakan selama masa kehamilan. Baik, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Bu terkait siapa sih yang bisa ikut kelas ibu hamil. Terus mungkin nanti apabila ada pertanyaan silakan juga diajukan tentang kelas ibu hamil dan juga menyinggung soal KIA tadi. Saya penasaran banget. Iya, buku KIA itu ada apa aja sih di situ. Luar biasa sekali, hari ini menarik topiknya pemirsa, dan nanti kita akan bersama lagi berbincang-bincang lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan kelas ibu hamil dan kenapa pentingnya Anda untuk mengikuti kelas ibu hamil bersama Ibu Warid pastinya. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Assalamualaikum. Mirsa AMTV yang luar biasa, hari ini di luar itu panas banget. Tapi kalau kita udah masuk di Namira Hotel Syariah itu adem. Kak Soraya ini udah setengah gelas saking hausnya, tapi luar biasa, emang enak banget. Gimana Bu rasanya Bu? Enak ya? Kurma mantap. Masih ngobrolin soal bagaimana upaya peningkatan kesehatan untuk ibu dan anak melalui kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil itu KIA. Kalau bukunya KIA singkatannya? Buku KIA, buku kesehatan ibu dan anak. Oh baik, jadi ada kelas dan ada buku kesehatan ibu anak. Luar biasa sekali. Oke, ngomongin soal tadi ya Bu ya, kita lanjutkan bagaimana sih kelas ibu hamil, penerapannya saat ini yang tadi sudah beredar di seluruh desa di Jawa Timur pastinya, bersama dengan puskesmas dan tenaga kesehatan, dan juga sesi sharing intimate antara para ibu hamil. Nah, kalau nih Bu, ngobrolin soal materinya, itu apa saja sih yang dilakukan selama sesi kelas itu? Ya, jadi untuk kelas ibu hamil ini, itu minimal gitu ya Mbak Soraya, itu pertemuannya 4 kali. Minimal 4 kali? Selama dia hamil gitu ya. 4 kali
sehari kayak makan ya, Bu? Iya, melebihi makan malah begitu iya. ya. Jadi selama dia hamil minimal, apakah Oke. boleh lebih dari 4 kali? Monggo. Jadi ini kesepakatan antara petugas kesehatan dengan anggota atau tim dari kelas ibu hamil ini. Jadi gitu. tergantung kebijakan di kelas-kelas di Ya, wilayah setempat ya? Ya, tergantung itu. Jadi kesepakatan itu. Materinya apa saja? Jadi karena tadi minimal ada 4 kali pertemuan begitu ya. Jadi materi pertama itu fokusnya adalah untuk pemeriksaan kehamilan, kehamilan dan masalah-masalah selama dia hamil. Terus nanti materi kedua itu tentang bagaimana proses persiapan persalinan yang aman dan sehat. Persiapan persalinan Dan masa nifas. Juga di situ juga tentang permasalahannya seperti apa begitu. Terus yang pertemuan yang ketiga itu adalah tentang pencegahan penyakit. Pencegahan penyakit Selama kehamilan. Tentang bagaimana asupan gizinya dan komplikasi apa aja yang terjadi. itu di pertemuan ketiga ya? Iya, Jadi di pertemuan penyakit-penyakit ya? Penyakit-penyakit, komplikasi pada waktu proses hamil, persalinan, dan nanti juga pada masa nifas. Dan yang terakhir adalah bagaimana untuk kecukupan gizi seorang ibu selama hamil. Gitu. Itu justru di sesi terakhir ya? Di sesi ketiga begitu ya? Sesi ketiga. Ya. Terus yang keempat itu bagaimana nanti perawatan bayi baru lahirnya. Perawatan bayi baru lahir. Dan ada materi tambahan, ini yang mungkin selama ini yang menjadi kelas ibu hamil itu identik dengan senam ibu hamil. Oke. Ternyata ternyata itu sebenarnya materi tambahan begitu. Oh, baik. Di mana di setiap pertemuan diharapkan memang ada aktivitas fisik ibu hamil itu melalui senam ibu hamil. Ya. Cuma ini ada syarat dan ketentuan berlakunya juga. Jadi nggak semua ibu hamil bisa melakukan kegiatan fisik ya? Senam ibu hamil. Gitu Mbak Soraya. Apa syarat dan ketentuannya? Jadi tadi disampaikan siapa aja sih yang ikut di kelas ibu hamil ini, yaitu yang pertama adalah semua ibu hamil. Seluruh ibu hamil. Ya. Dengan umur kehamilan, kalau dia umur kehamilan kurang dari 20 minggu, belum bisa? Boleh. Oh, sudah boleh? Sudah boleh. Oh, baik. Cuma tidak boleh melakukan aktivitas fisik berupa senam hamil. Alasannya karena mungkin masih masih kecil, ya? masa rawan ya, karena ini kan termasuk di trimester 1 dan awal di trimester 2 begitu. Jadi memang lebih bagaimana menjaga dulu. Ya. Terus yang kedua pesertanya adalah ibu hamil yang umur kehamilannya lebih dari 20 minggu. Nah, ini dipersilahkan untuk mengikuti materi tentang senam ibu hamil. Oke. Itu mungkin yang materi. Ada lagi? Setelah materi tambahan itu mungkin ada materi tambahan lagi, Bu? Jadi metodenya mungkin ya. Jadi materinya ini bukan hanya kayak saya sama Mbak Soraya gitu ya, tanya jawab atau ceramah begitu, tapi lebih ke arah nanti dia praktek juga berupa simulasi, praktek mungkin cara perawatan bayinya, bagaimana tentang proses ibu menyusui seperti apa biar ASI-nya lancar begitu ya. Ini yang juga harus disiapkan di kelas ibu hamil. Jadi selain ceramah begitu atau tanya jawab juga ada namanya simulasi dan praktek skill gitu ya untuk ibu hamilnya. Waduh, seru nih kayaknya ya. Ini kalau para ibu hamil ikutan bisa, kalau sekarang bahasanya anak milenial tuh healing. Oh ya. Bisa healing bareng, curhat-curhat sambil mungkin meditasi, dengerin musik-musik yang calming gitu kali ya. Jadi kan yang ngerasain itu sesama nih. Jadi perasaannya mungkin bisa lebih terbawa. Betul. Itu menarik sekali, Bu, tentang kelas ibu dan anak. Jadi memang dianjurkan ya berarti untuk para ibu hamil untuk bisa mengikuti dan mendapatkan aksesnya di puskesmas wilayah masing-masing. Gitu ya. Kalau dari Bu Warid sendiri nih, apa sih yang paling menarik di sesi kelas ibu hamil?
Kalau kami dari petugas kesehatan begitu ya. Yang paling diminati juga. Paling diminati. Itu biasanya sesi curhat begitu ya. Sesi curhat antar ibu hamil. Apa yang biasanya paling dicurhatin sama ibu hamil? Biasanya kan kalau seorang ibu hamil itu kan sewu ya. Kalau bodinya begitu ya. Oh baik. Sudah tidak berbentuk. Apakah suami atau keluarga juga akan tidak mendukung begitu? Ini juga hal yang penting. Jadi satu poin lagi. Terjadi, Bu ya? Ada juga yang seperti itu. Makanya kan psikologis seorang ibu hamil ini perlu dijaga. Oleh karenanya diharapkan nanti dari sesi pertemuan 4 kali ini suami atau keluarga bisa mendampingi. Ini yang penting. Jadi dukungan dari suami dan keluarga ini sangat penting bagi psikologis ibu hamil. Sehingga ibu hamil ini bisa menjalani proses kehamilannya dengan tenang, nyaman, dan tentu harapan kami sehat gitu kan. Itu menarik sekali ngomongin soal psikologis ya. Kalau tadi mungkin ada pelatihan fisik seperti senam, mungkin yoga gitu ya, aktivitas fisik yang kecil-kecil untuk bisa meningkatkan kesehatan. Tapi kalau ngomongin dari segi psikologisnya, apakah itu tercapture juga, terakomodir dari kelas ini? Ya, ini memang tergantung. Tidak semua tenaga kesehatan kita mempunyai tenaga psikolog gitu ya. Hanya kabupaten kota tertentu saja. Mungkin kota Surabaya di puskesmasnya sudah tersedia tenaga psikolog. Jadi peran-peran tenaga kesehatan ini, khususnya psikolog begitu, itu untuk menimbulkan rasa percaya diri pada ibu hamil. Support system dari semangat kata-kata, words affirmation gitu-gitu ya. Iya. Tapi insya Allah kami pun juga menguatkan teman-teman tenaga kesehatan ini juga bisa mensupport psikologis seorang ibu hamil. Baik. Ya, jadi ini yang titik poin penting, apalagi di masa COVID ini, dukungan bagi seorang ibu hamil harus lebih. Kenapa? Seorang ibu hamil di masa COVID, Mbak Soraya, itu tidak boleh mobilitasnya terlalu tinggi. Disarankan untuk lebih banyak di rumah ya. Betul, seperti itu. Tapi itu akhirnya kan membuat mereka stres, mereka boring begitu ya. Ini yang menjadi salah satu mungkin membuat kejiwaan gitu ya, seorang itu batin terus gitu rasanya ya. Baik, kalau kita tarik kaitannya sama TTT tadi Bu, kira-kira anemia itu bisa jadi penyebabnya juga nggak sih dari psikologis itu ke anemia, atau nggak ada kaitannya? Sebenarnya secara ini sih kaitannya secara langsung mungkin enggak gitu ya, tapi tidak langsung kan mempengaruhi juga. Kalau seorang ibu hamil dalam kondisi psikologisnya kurang baik begitu ya, itu akan menyebabkan kan nafsu makannya juga terganggu, pola tidurnya juga terganggu begitu kan. Ini yang juga akhirnya menyebabkan salah satunya juga mungkin terjadinya kasus anemia. Memang benar ya kalau kita pernah dengar pepatah happy soul happy mind, itu bisa sama-sama ya Bu ya menguatkan kesehatan kita. Jadi selain kita harus menjaga kesehatan itu dari tubuh kita, tapi bagaimana pikiran, hati ini juga sehat. Luar biasa sekali perbincangan kita terkait kelas ibu dan anak, tapi nanti kita akan bahas ya Bu ya, bagaimana hambatan-hambatan yang terjadi di kelas ini dan apakah ada yang nggak mau ikutan? Mungkin barangkali ada, tapi akan kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Sampai jumpa kembali. Masih di Namira Hotel Syariah bersama Soraya Gina dan Warid. Semangat Bu, dan Warid. Asik. Masih membahas soal kelas ibu hamil nih pemirsa MTV. Pemirsa MTV yang saat ini mungkin sedang mengalami kehamilan dan juga pengen curhat-curhat, wajib pantengin obrolan kita karena di sini sama Bu Warid akan dibedah nih, dibahas bagaimana kelas ibu hamil itu penting banget untuk kamu ikuti. Nah, ngomongin soal kelas ibu hamil nih Bu Warid, ada nggak sih hambatan-hambatan yang terjadi di kelas itu? Mungkin ada hal-hal yang jadi problem nih, atau mungkin ada yang ikut kelas ibu hamil terus mandek gitu ya? Iya mandek, atau ada yang mungkin malah merasa nggak serak, ada yang tersinggung karena kan ya pasti beda-beda nih kondisi psikis dari ibu hamil sendiri. Ya.
Jadi untuk tantangannya banyak gitu ya. Oh, banyak ya Ya, ternyata. karena ternyata belum semua sasaran ibu hamil kita di Jawa Timur itu mengikuti kelas ibu hamil ini. Oh, jadi tantangannya justru ke peserta ini, Bu? Betul. Oh, baik. Jadi peserta dan mungkin fasilitas untuk terbentuknya kelas ibu hamil. Oke. Terus terang satu, untuk fasilitas. Insya Allah kalau yang di bawah puskesmas begitu ya, wilayah puskesmas, itu insya Allah sudah terbentuk kelas ibu hamil. Sehingga ibu hamilnya bisa mengakses. Bisa mengakses. Ya. Tapi kan ada ibu hamil yang periksanya kan bukan hanya ke puskesmas. Tapi ibu hamil ini juga periksanya ke fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Seperti rumah bersalin mungkin, terus RSIA gitu ya? Iya, betul. RSIA atau rumah sakit ya. Atau langsung ke praktek mandiri bidan maupun dokter. Ini yang belum kita tahu apakah ibu hamil ini mengikuti kelas ibu hamil. Itu artinya tantangannya. Pelaksanaan kelas ibu hamil ini masih belum maksimal juga diikuti oleh ibu hamil ya? Iya, semua sasaran ibu hamil begitu. Karena memang program ini kan program yang dari pusat begitu, Kementerian Kesehatan, kita ini kan ke Dinkes Provinsi, kemudian kabupaten kota, terakhir itu adalah kalau program ini di puskesmas begitu ya yang menjalankan. Nah, yang non pemerintah ini yang mungkin masih perlu kita kuatkan kembali, Mbak Soraya. Oke, mudah-mudahan hari ini salah satu upaya kita bisa mengenalkan kelas ibu hamil ke pemirsa AMTV supaya semakin banyak dan kena nih sasarannya, Bu ya. Yang belum ikutan bisa jadi ikutan. Tapi selain hambatan peserta, kira-kira apa lagi nih, Bu? Ya. Yang kedua di masa COVID ini. Tadi di masa COVID. Ya, semua ibu hamil sepertinya takut untuk hadir di fasilitas pelayanan kesehatan. Takut untuk hadir. Nah, ini karena sistemnya untuk pemeriksaan itu kan melalui janji temu begitu ya. Dengan petugas kesehatan, dan sekarang yang dikembangkan dengan telemedicine begitu ya, telemedicine dari dokter langsung ke pasien begitu, termasuk juga ibu hamil. Ini juga yang mitos-mitos begitu ya. Mitos-mitosnya kalau masa COVID ini kalau hadir ya di Fasienkes nanti di-COVID-kan begitu kan. Oh, iya. Yang seperti ini yang menjadi salah satu tantangan kita. Tantangannya. Kita. Karena memang harapannya apabila seorang ibu hamil ini juga terscreening juga untuk pemeriksaan PCR begitu ya, PCR dan rapid antigen. Jadi dokter-dokter maupun bidan-bidan ini juga harus protokol kesehatan yang harus diterapkan juga. Jadi diharapkan nanti kalau janji temu itu ya harus mempunyai hasil tes untuk swab begitu ya. Apakah reaktif atau non reaktif ini yang menjadi salah satu titik poinnya. Jadi standarisasi kegiatannya ini sudah memenuhi prokes begitu ya, Bu ya. Cuman apakah tantangannya sudah terjawab nih saat ini dengan adanya kelas online mungkin atau seperti apa? Insya Allah sudah kita upayakan begitu ya dengan adanya kelas online. Jadi kelas online ini sebenarnya juga men-screening juga ya bagi ibu hamil yang mempunyai masalah, nanti bisa langsung nanti kan konsultasi langsung dengan petugas kesehatan begitu, Mbak Soraya. Baik. Gitu. Luar biasa. Nah, kalau misalnya tadi sudah dijelaskan juga nih terkait usia kehamilan berapa yang bisa mengikuti kelas. Nah, rata-rata Bu yang paling banyak itu dari usia berapa nih? Rata-rata yang paling banyak adalah usia di 20 minggu ke atas ya. Oh, gitu. Jadi di trimester 2 lah, 2-3. Jadi itu rata-rata. Terus mungkin tantangan yang terkait keluarga. Oh, keluarga? Iya. Bagaimana dukungan itu, keluarga. Kadang-kadang kan keluarga atau suami itu kan, ngapain sih kamu ikut kelas ibu hamil? Sudah cukup aja tuh lihat-lihat di Google begitu ya. Untuk informasinya. Tapi kan kita berharap dari kelas ibu hamil ini jadi sharing antar ibu hamil itu sangat penting. Kan tidak lingkungan suportif itu yang mungkin tidak didapatkan kalau kita cuman akses di internet atau mungkin secara personal kita menemui ahli medis, tenaga medis gitu Bu ya, di bidangnya masing-masing. Tapi kalau nih di
komunitas begitu dengan latar belakang yang sama, biasanya kan support sistemnya lebih terbentuk dan itu juga mungkin bisa menyehatkan sisi psikologis dari ibu hamil begitu. Iya. Yang diharapkan. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Bu, apa aja sih kelebihan-kelebihannya apabila ibu hamil ini mengikuti kelas ibu hamil, dan untuk kedepannya, mungkin ini harapan saya juga nih, karena saya juga pengen kan nanti bisa mendapatkan akses ini secara mudah gitu. Akan terbentuk mungkin akun-akun platform khusus lah dari kelas ibu hamil yang bisa diadaptasikan melalui kanal sosial media begitu. Apa Ibu yang bisa disampaikan? Jadi dengan adanya kelas ibu hamil ini Mbak Soraya, ibu hamil kita akan lebih tahu kondisinya. Baik. Jadi karena sekarang ini kan banyak faktor-faktor resiko ya yang menyebabkan ibu hamil ini rentan untuk nanti terjadinya kasus-kasus yang komplikasi, yang berat. Makanya dengan mengikuti kelas ibu hamil ini mereka akan lebih aware lagi, lebih awareness ya. Ya, jadi lebih tahu lebih dulu begitu. Jadi kondisi saya ini sedang tidak baik. Jadi saya harus cepat mencari bantuan begitu ya kepada tenaga kesehatan yang kompeten di sini. Memang ini harus rujukannya ke puskesmas, ini harus ke rumah sakit, seperti itu. Saya harusnya bersalinnya di mana, seperti itu. Jadi dengan adanya kelas ibu hamil ini malah lebih baik membantu ya, ibu hamil ini gitu ya, untuk menentukan kapan dia harus kapan dan waktunya yang tepat begitu ya untuk proses persalinannya nanti. Seperti itu Mbak Soraya. Itu yang poin terpenting untuk kelas ibu hamil bagi para ibu hamil ini. Gitu. Oke, kira-kira nih Bu, kalau dari keluarga, tantangan yang tadi juga terbesar ya bisa disampaikan, kenapa para ibu hamil ini tidak jadi mengikuti kelas gitu ya? Kira-kira apa Bu yang menyebabkan itu bisa terjadi? Ya, karena kan mungkin Mbak Soraya paham ya, kalau Indonesia ini kan pahamnya adalah suami atau keluarga itu yang lebih kuat begitu ya. Oke. Ini yang paternalistik ya gitu ya. Jadi lebih kuat untuk kebijakan itu semua ada di tangan para suami begitu, atau para orang tua begitu. Ini yang menyebabkan akhirnya kalau orang tua atau keluarga atau suami belum memahami arti pentingnya kelas ibu hamil dan buku KIA, ini yang menjadi salah satu penyebab. Kenapa ibu hamil ini tidak mengikuti kelas ibu hamil. Baik. Ya, tapi bukan dari segi pendidikan ya. Nanti kalau pendidikannya rendah terus dia tidak ikut, enggak ternyata. Malah lebih mudah mungkin orang yang pendidikannya menengah ke bawah itu lebih cepat kita edukasi, memberikan masukan dibandingkan mungkin yang menengah ke atas. Itu harus teman-teman kesehatan ini harus lebih effortnya lebih tinggi lagi untuk menguatkan betapa pentingnya program kelas ibu hamil ini. Oke, gitu. Luar biasa sekali Ibu Warid perbincangan kita. Nah, nih di sini mumpung ada Ibu Warid ngomongin soal KIA tadi kita ya, kelas ibu hamil, sama ya berarti kepanjangannya ya? Kelas ibu hamil itu sendiri, kesehatan. Tapi kalau KIA program kesehatan ibu dan anak. Gitu. Sama-sama KIA-nya dan sama-sama luar biasa pembangunan kita, upayanya untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak. Ada hal terakhir yang mungkin ingin disampaikan dan terkait dengan tujuan dari adanya kelas itu tadi, bisa diajak lagi para pemirsa MTV yang mungkin belum mengetahui dan saat ini lagi dalam kondisi hamil dan pengen ikutan kelasnya bagaimana, silakan. Ya, baik Mbak Soraya. Terima kasih saya diundang di sesi untuk program kesehatan, khususnya untuk program TTD pada ibu hamil dan kelas ibu hamil ini. Harapan kami bagi semua ibu hamil bisa mengakses kegiatan atau program dari Kementerian Kesehatan sampai kabupaten kota dan puskesmas ini dengan baik melalui kegiatan-kegiatan. Jadi aksesnya adalah kegiatannya mungkin yang terendah begitu ya, yang bisa diakses oleh ibu hamil adalah melalui puskesmas. Baik. Jadi jangan sungkan-sungkan atau segan gitu ya untuk hadir ke puskesmas, karena semua program apapun ada di puskesmas. Ya. Insya Allah ibu hamil ini harapan kita semua sehat, persalinannya aman, bayinya adalah bayi yang menumbuhkan generasi emas. Itu harapan kami.
Mungkin itu closing statement kami. Baik, terima kasih luar biasa sekali. Yeay. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Waritsah Sukarjia selaku dari tim Dinas Kesehatan yang saat ini sudah berbagi banyak sekali bagaimana upaya kita dalam menjaga kesehatan khususnya ibu dan anak. Dan yang paling kita tekankan lagi selain tadi harus mengikuti kelas ibu dan anak, Anda bisa mengkonsumsi TTD secara rutin dan komplit 90 begitu Bu ya. 90 tablet. 90 lebih juga boleh. Boleh. Ya. Dan itu mungkin efek sampingnya ada yang dirasakan tapi lebih banyak manfaatnya. Betul. Begitu nggih? Ya. Kalau gitu terima kasih banyak Ibu. Semoga Ibu sehat selalu dan semoga hari ini perbincangan kita bermanfaat kepada Anda semuanya pemirsa MTV yang berbahagia. Dan untuk pemirsa apabila ingin mengajukan pertanyaan silahkan langsung saja akses dan mungkin bisa langsung mengunjungi website di unusa.ac.id. Begitu Bu ya, sampai jumpa lagi kepada Ibu Waritsah dan juga sampai jumpa lagi kepada pemirsa MTV semuanya. Saya Sarah Gina selaku presenter pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.